Saya ambillah contoh sederhana. Ini yang di layar ini. Ini adalah ADXL 345. Nah, ADXL itu gunanya untuk mengetahui kemiringan, kemudian kecepatan, gravitasi, dan lain-lain. Menghitung kecepatan, menghitung jarak, menghitung gravitasi, dan lain-lain. Ini ada Excel yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Bukan rangkaian sederhana. Sudah ada library-nya, dibuatkan si Arduino, tinggal pakai kita. Nah, jadi di sini ada sensor, entah apa pun dibuatnya. Sensor itu tahulah kita, dia miring ke kiri, miring ke kanan, jatuh ke depan, dan lain-lain. Dan ini banyak digunakan orang di kendaraan mobil-mobil listrik sekarang, robot-robot, begitu. Kalau misalnya robotnya jatuh, dia bisa membuat program dirinya kembali berdiri. Itu pakai ADXL. Jadi ADXL ini sudah ada library-nya. Jadi sudah ada library-nya, dibuatkan orang-orang yang mau bekerja dengan si Arduino. Inilah library si ADXL tadi. Yang terakhir 1.0.0. Berarti sebelumnya 0.0.9 kan gitu. Dan 0.7. Yang terakhir ini download. Nah, saya sudah download. Saya kerjakan dari rumah gitulah. Saya sudah download, saya simpan di library di sini. Accelerometer ADXL 345 sudah di-download. Nah, inilah dia. Nah, ini. Mana tahu nanti tanya rektor ya kan. Inilah orangnya semua yang kuliah pagi ini, barang bukti. Adalah. Nah, caranya memasukkan ke dalam Arduino, kita buat dulu include library add zip file. Nah, kemudian add zip file, carilah yang tadi Arduino library, klik open. Kenapa ini muncul? Karena udah saya kerjakan. Udah masuk lah library tadi. Kemudian udah masuk library tadi, kita lihatlah contoh bawaan dia. Example, kemudian geser terus. Ada di sini. Akselerator ADXL 345 demo. Ambillah demo dia. Inilah demonya yang dibuatkan timnya. Dia buat di sini accelerometer untuk mendapatkan sumber X, Y, dan Z dan mengirimnya ke serial monitor. Kemudian dia bisa mengukur sampai 16G. Berarti tabrakan pun kekuatan ini, karena kalau jatuh kan 1G dibanting 2G, dilempar misalnya 3G, ditembak 10 kita apalah. Pokoknya G itu adalah kekuatan benturan. Lalu yang mengerjakan ini adalah Frankie Chu. Kemudian dia bilang library ini adalah library yang gratis. Berarti ada yang bayar. Dapat dimodifikasi dan disebarkan. Nah, tapi janganlah lupa sebut nama si Frankie. Dan ini ada dia buat include wire. Ini library untuk mengaktifkan ADXL. Kemudian include library ADXL 345 supaya tinggal pakai perintahnya.
Kemudian ADXL 345 dimasukkan ke huruf tulisan ini supaya tinggal pakai, kita sebut namanya ADXL. Nah, kemudian di sini setup serial 9600, maksudnya komunikasi antara komputer dengan rangkaian ini 9600 volt. Kemudian kita lihat di port berapa dia di port COM 4, klik di COM 4. Udah selesai. Ini semuanya mulai dari sini, mulai dari sini terus kemari. Ini adalah perintah yang hanya sekali itu dikerjakan. Berikutnya tinggal pakai setting ini tadi. Dikasih tahu dulu bahwa bilangan integer X, Y, dan Z. Kemudian ADXL dibacalah nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah ini artinya ini yang dibaca tadi dimasukkan ke X, yang dibaca tadi dimasukkan ke Y, ke Z. Kemudian lihatlah hasilnya, X berapa, Y berapa, Z berapa. Udah dapat. Nah, itu nilai X, Y, dan Z. Sekarang percepatan. Nah percepatan kan gravitasi. Nah jadi rumus Newton itu, kalau dia jatuh dilempar ada V0-nya. Kalau jatuh bebas V0 0, berarti jarak atau tinggi GT kuadrat. Itu adalah jarak. Kalau kecepatan adalah diferensial dari jarak, berarti T kuadrat didiferensialkan dikali X setengah tinggal GT, kan begitu. Jadi berapa waktu ditempuh dari sini kemari kalau gravitasi, dapatlah kecepatannya pada saat T. Nah begitulah ini. Cuma di sini masih mengukur gravitasi terhadap X. Kenapa? Karena kemungkinan berayun kan begitu ke X, bisa berayun terhadap Y selain jatuh ke Z. Kenapa bisa berayun? Karena angin kencang, sambil jatuh sambil berayun, sambil miring dia. Nah kemudian ini ada delay 500 milisekon. Nah kita lihat dulu, cek dulu program ini. Mana tahu waktu kita ambil contoh ini tadi ada titik koma terhapus nggak sengaja. Gara-gara kitanya, bukan gara-gara dia. Ada titik yang nempel nggak karuan, dia nggak mau, dia error. Ini sekarang dia lagi compiling. Seperti ini prosesnya. Udah compiling selesai, no error. Sekarang kita kirim ke Arduino. Arduino yang kita pilih ini Arduino Nano. Kemudian Arduino Nano ini kita pilih lah Arduino Board Nano. Nah ini dia, klik. Karena Arduino banyak, jadi sampai ke bawah itu tadi kan banyak. Pilih Arduino Nano. Setelah itu kirim ini, upload. Dia mengirim ke Arduino. Lalu nanti dia bilang selesai. Udah selesai. Sekarang kita melihat hasilnya. Kita lihat di sini ada serial begini 9600. Kita pilih ke serial monitor. Inilah bilangan tadi. Nah, X 0,1G, Y 0,1G, Z 0,8G. Kenapa 0,8? Karena kan ke gravitasi bumi. Nah kalau ini kita geser-geser, ini pasti berubah nilainya. Karena GI kan berubah. Kita lihat. Nah kalau ini diganggu-ganggu gini kan, berubah angkanya kan. X-nya lah, lihat dulu X. Nah Y-nya begini. Nah, lalu ini G, nah, lihat Z-nya, Z kan berubah itu Pak. Kenapa? Karena kalau pada saat ke atas, dia minus kan. Ke bawah makin ya positif. Cuma bisa juga ke atasnya minusnya banyak. Kalau kencang kali ke atas,
Macam roket itu yang nggak jadi berangkat itu. Nah, Amerika saja pun tak jadi berangkat roketnya, apalagi yang kita buat. Nah, roket Artemis itu yang mau ke bulan itu salah dia, harusnya kepada bulan dulu. Nah ini XJ ini kan. Nah ini dulu adalah proyeknya mahasiswa bimbingan saya, namanya si Hilda. Hilda namanya. Jadi kami dulu membuat speedometer tandingan. Jadi kan di mobil itu ada speedometer 40 km per jam, 60 km per jam kan gitu. Kita mau coba dengan speedometer kita ini. Nah, kalau nggak dia yang dikalibrasi, kita yang kalibrasi kan gitu. Kita lihatlah sejauh mana alat yang kita buat ini sesuai dengan speedometer mobil. Nah, kita coba waktu itu mobilnya mobil keladang itu, diesel traktor itu yang saya bawa itu. Kemudian kita tukar lagi dengan Avanza. Kemudian terakhirnya kami coba dengan Mercedes-Benz. Kan mau lihat siapa yang lebih pas. Ternyata tidak ada yang pas, semuanya salah.